Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi di channel The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebawain news karena bisa bilang news minggu ini cukup banyak. Kemarin ada Black Shark, terus tiba-tiba Apple ngeluarin banyak banget leaks tentang iOS dia. Terus ada juga event yang batal, dan juga kali ini gue lebih ke dedicated ke Android karena kemarin gue full bahas Apple. Dan di sini ada kayak berita Samsung ngasih service buat ngebersihin smartphone. Terus ada juga Nubia Red Magic 5G gaming smartphone kedua yang baru rilis, dan ada juga app revenue dari Huawei App Gallery yang sampai 100%. Buat kalian mau berita lebih cepat bisa follow Instagramnya kita di The Lazy Gadgets. Jadi kita akan langsung mulai dari berita yang pertama. Itu adalah Samsung ngebersihin smartphone. Jadi berita ini datang dari Samsung yang ngeluarin sebuah service namanya Samsung Galaxy Sanitizing Service, di mana service ini bisa kalian dapatkan di Samsung Experience Store dan Samsung Service Center. Ini udah tersedia di 19 negara sejauh ini dan akan ditambahkan, dan Indonesia adalah salah satu dari yang akan ditambahkan, bukan yang udah tersedia. Di mana dia akan membersihkan smartphone kalian, Galaxy Watch dan juga Galaxy apa sih lagi namanya, Galaxy Watch, Galaxy Buds dengan UV light. Dia nggak menggunakan bahan kimia ataupun menggunakan cairan-cairan keras gitu yang akan bisa aja ngerusak smartphone kalian, display kalian, yang mungkin aja bisa ngerusak sensor-sensornya, apa mungkin fingerprint sensornya di atas displaynya, atau mungkin merusak layar kalian juga ada kemungkinan gitu. Pokoknya dia menghindari adanya kerusakan di smartphone tersebut. Nah, ini caranya sangat gampang. Kalian tinggal ngasih smartphone kalian, nanti dia akan taruh di sebuah alat yang namanya Phone Shop, dan habis itu dia akan langsung membersihkan pakai UV light. Untuk service ini ya tentu aja dia mendapatkan banyak sekali pujian-pujian dari publik karena masih berpikir untuk menyediakan service ini untuk membersihkan smartphone, karena kita tahu smartphone adalah salah satu hal yang akan kita pegang setiap hari, tapi mungkin akan jauh lebih baik lagi kalau emang dia ngasih brand-brand lain buat ngebersihin, jadi nggak cuma Samsung. Yang kedua adalah Google Play Dark Mode. Ini cuma sekilas info. Jadi sekarang kalau kalian Google Play-nya mau Dark Mode, itu udah tersedia di semua seri Android sampai ke Android 5.0 yang mungkin di sekitar tahun 2014. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk ke bagian ini. Gua kasih lihat contohnya aja. Ini kalian masuk ke Play Store, nanti di bagian kanan kalian bisa klik setting. Dari setting sendiri nanti ada theme, dan dari theme ini nanti kalian ada pilihan light, dark, atau system default. Dimana kalau untuk Android 10 sendiri itu bisa kontra dari sistem default. Jadi kalau sistem default kalian itu di dark mode, ini di Google Play-nya kalian bisa pakai light. Sedangkan kalau untuk Android 5 kalian cuma pilih untuk Google Play-nya sendiri. Ini mungkin akan kedepannya akan semakin berkembang, jadi nggak cuma untuk Google Play, mungkin untuk Google Maps dan juga Gmail. Nah, ketiga kita masih bahas masalah Google Play Store. Ini adalah masalah hilangnya Antutu benchmark, yaitu ada Antutu benchmark, Antutu 3D Bench, dan juga iTutu Benchmark. Ini berhubungan dengan yang namanya Cheetah Mobile, di mana Cheetah Mobile ini adalah sebuah perusahaan yang udah ngelanggar privacy policy dari si Google berkali-kali, hingga akhirnya si Google tuh memutuskan untuk menghapus dan menarik semua aplikasi dari Cheetah Mobile dari si Google Play Store. Kenapa Antutu bisa kena hilang juga? Hubungannya adalah begini, kalau kalian masuk ke App Store websitenya Antutu, atau mungkin kalian buka Play Store dan cari Antutu, itu di bagian bawah ada bagian privacy policy. Itu kalau kalian klik, dia akan direct ke privacy policy dari Cheetah Mobile. Jadi ada kesalahpahaman di sini, di mana dianggap Antutu itu adalah merupakan bagian dari Cheetah Mobile. Akhirnya pihak Antutu juga memberikan klarifikasi untuk hal ini, di mana ternyata Antutu sudah ada sejak tahun 2011 dan Cheetah Mobile itu baru menjadi investor mereka di tahun 2014. Antutu menyatakan kalau mereka itu menggunakan privacy policy dari Cheetah Mobile karena emang mereka ngebeli dari mereka dan menggunakan itu, dan sedang bekerja untuk melakukan setidaknya berpindah dari Cheetah Mobile dan bikin punya mereka sendiri. Karena mereka itu secara independen masih beroperasi sendiri, nggak ada sangkut paut dari Cheetah Mobile. Cheetah Mobile nggak tahu akun mereka apa, akun Play Store mereka juga terpisah dari Cheetah Mobile. Jadi bisa bilang mereka itu nggak punya kerja sama sekali. Bahkan Antutu menyatakan mereka tidak sama sekali tidak pernah mempromosikan Cheetah Mobile di aplikasi mereka. Nah, untuk masalah investor, karena mungkin ada beberapa peraturan khusus, itu CEO dari Cheetah Mobile sendiri itu harus punya jabatan dari perusahaan Antutu sendiri. Itulah kenapa dia bisa menjadi manajer yang di bagian paging. Tapi sekali lagi Antutu menyatakan si CEO dari Cheetah Mobile ini tidak pernah sama sekali ikut campur sama si Antutu ini. Jadi ya si Antutu cuma berharap nanti ke depannya si Google bisa mengclearkan kesalahpahaman ini, dan berharap nanti bisa kembali lagi di Play Store. Tapi buat kalian yang masih mau nyari Antutu, kalian bisa ke websitenya, karena dari sana kalian bisa download APK-nya untuk install ke smartphone kalian. Nah, yang keempat ini adalah revenue untuk developer. Kalau tadi kita ngomongin Google Play Store, kita ngomongin Huawei App Gallery, di mana Huawei App Gallery adalah App Store-nya Huawei sendiri yang memang sudah independen, karena
kalian tahu masalah peperangan antara US dan Huawei sendiri yang nge-ban segala macam. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Huawei App Gallery adalah untuk mendapatkan developer yang banyak yang tentu aja dikonvertkan menjadi user yang semakin banyak karena aplikasi yang tersedia di App Gallery itu sendiri sangat banyak. Dan di Huawei App Gallery ini dia baru aja ngeluarin statement buat developer yang mau bergabung sebelum bulan Juni. Itu bakal ada 2 periode, 12 bulan pertama dan 12 bulan kedua dan abis itu sisanya. Nah di 12 bulan pertama untuk kategori edukasi itu Huawei App Gallery nggak bakal ngambil revenue sama sekali atau bisa bilang 0 dan 100%. Sedangkan untuk hal-hal lain seperti makanan, travel, entertainment itu juga di 12 bulan pertama itu Huawei App Gallery nggak bakal ngambil revenue sama sekali. Sedangkan kalau kita ngomongin dari gaming itu Huawei akan ngambil 15% dan nanti 85%-nya untuk developer. Nah di bulan kedua juga diubah lagi untuk edukasi sendiri itu bakal di 10-90. Untuk yang media entertainment, makanan segala macam yang sisa dari education dan gaming itu bakal di 15.85 dan untuk gaming juga akan tetap di 15.85. Akhirnya nanti untuk yang edukasi bakal di 20-80%, untuk yang gaming itu bakal di 30-70 dan sisanya yang tadi juga 30-70. Dan sebagai referensi semua aplikasi yang harusnya di App Store dan juga Play Store itu juga ngambil revenue 30%. Ini ya bisa bilang salah satu strategi dari Huawei aja buat menarik developer makin banyak buat porting aplikasi ke mereka. Nah, yang kelima kita sekaligus membahas masalah Huawei. Ini adalah berita yang cukup menarik datang dari Beth McDermott dari Lancaster, seorang wanita yang udah 42 tahun dan dia jatuh dari tangga dan akhirnya tidak menyadarkan diri. Wanita ini terkena yang namanya rhabdomyolysis atau sebuah penyakit yang dimana mereka kerusakan otot rangka yang menyebabkan kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Menariknya adalah ketika dia terjatuh dan dia bisa bilang hilang kesadaran hingga 3 hari, itu smartphone Huawei dia saat dia terbangun itu masih nyala dan masih di angka 50%. Jadinya dia bisa menelpon emergency dan abisnya itu nyawa dia itu bisa bilang selamat karena adanya smartphone itu karena dia tinggal sendiri dan gak ada yang menemani dia. Jadi di sini dia juga baru ganti dari iPhone 6 yang kabarnya sehari itu harus ngecas 4 kali menjadi Huawei Y6, di mana Huawei Y6 ini untuk kapasitas baterainya sebenarnya cuma 3000 mAh. Cuman yang menarik adalah gue narik spekulasi sih sepertinya smartphone itu pertama terkonek dengan wifi rumahnya, jadi harusnya bukan pakai mobile data. Yang kedua tentu aja sebenarnya tidak ada notifikasi yang terlalu nge-spam ke smartphone dia sehingga nggak ada pengisapan baterai yang cukup besar dan emang smartphone dia mungkin di low power mode yang akhirnya ngebuat dia itu bisa terselamatkan oleh smartphone ini. Jadi harusnya Huawei, Anda harusnya memberikan apresiasi karena dengan berita ini nama Anda meledak cukup besar, mungkin bisa kontak ibu itu dan kasih Huawei P40 yang baru nanti. Nah, yang selanjutnya kita akan ngebahas Nubia Red Magic 5G, sebuah gaming phone kedua untuk di tahun 2020 ini dan ini menggunakan layar 6,65 inci Full HD Plus AMOLED yang tidak terlalu spesifik sebenarnya untuk AMOLED ini apakah SDR10 plus atau segala macam, jadi gue rasa mungkin cukup biasa. Tapi yang menarik adalah dia menggunakan refresh rate 144Hz atau bisa dibilang smartphone pertama dengan refresh rate 144. Dan untuk touch sampling rate-nya itu dia masih di 240Hz. Jadi kalau kita ngelihat pasar dari monitor sendiri, sepertinya yang selanjutnya bakal di 165Hz. Nah, untuk hardware-nya sendiri tentu aja udah pakai yang terbaik, itu adalah Snapdragon 865 dan untuk konfigurasi memorinya RAM-nya itu cukup banyak yaitu 8, 12 dan sampai 16 GB. Dan untuk storage-nya sendiri itu bakal di 12 dan 256 GB. Untuk kamera sendiri cukup menarik karena dia menggunakan sensor Sony 64 megapiksel itu IMX686 dan ultrawide-nya itu di 8 megapiksel dan makronya di 2 megapiksel. Ini seakan-akan menambah kalau kita ngomongin gaming smartphone itu kan biasa terlalu peduli dengan performa dan tidak terlalu peduli dengan hasil kamera. Tapi kalau dari sampel-sampel shoot dan juga sampai ada mode video khusus untuk smartphone ini untuk nge-shoot, gue rasa gaming smartphone juga udah mulai peduli dengan masalah kamera dan mungkin kita akan menunggu review aja untuk tahu hasil dari kamera sendiri karena kan biasa sampel shoot emang terlihat sangat-sangat indah gitu. Nah, baterai sendiri bakal di angka 4500 mAh dengan kecepatan charging itu di 55 Watt dan ini juga berhubungan dengan satu sistem pendingin mereka yang menghubungkan antara heatsink dan juga sebuah air vent di bagian belakang. Jadi diklaim bisa menurunkan untuk suhunya itu sampai 18 derajat Celcius. Dan dari desain sendiri karena cukup banyak ya di sana barang, jadi kalian akan melihat capacitive solder trigger yang buat LR itu dia paling kenceng sekarang di 300 Hz, jadi harusnya kalau kalian tanding-tandingan sama orang, kalian bisa nembak lebih cepat. Dan di bagian samping juga dia ada power button, ada volume up, volume down, dan juga ada heatsink tadi di kiri kanan. Dan di bagian kanan ada semacam mute button, jadi bisa bilang desain sampingnya smartphone ini cukup ramai dan
tidak simple seperti smartphone-smartphone yang ada belakangan ini. Dan untuk RGB tentu aja karena ini gaming smartphone, dia ada bagian tulisan sedikit dengan tulisan Nubia Red Magic, jadi nggak terlalu mencolok. Dan untuk pilihan warnanya itu dia ada 3, itu ada hitam, merah, dan juga neon, dimana neon itu adalah ada merah dan birunya. Untuk harga sendiri ini karena cukup banyak, mungkin gue akan memberikan tabel aja di sini ya, nanti akan nutupin muka gue karena paling murah itu 8128 itu di 7,9 juta dan paling mahal tuh 16256 di 10,4 juta. Ada ada satu varian juga yang khusus, itu adalah transparan mode, di mana bagian belakang dia akan transparan, ngasih lihat prosesor, ngasih lihat bagaimana cara kerja fan-nya dan lain-lain. Harganya itu mulai 9,6 juta. Dan kalau kita ngomongin gaming smartphone, kita bahas sedikit untuk ROG Phone 3 yang bisa dibilang cukup pelit informasinya karena so far sampai sejauh ini walaupun Blackshark udah keluar, Nubia Red Magic udah keluar, Lenovo Legion udah ngasih banyak teaser, bisa bilang ROG Phone 3 ini cukup tertutup. Dan dari kabar-kabarnya sendiri, ROG Phone 3 ini akan tersedia di Q3 nanti atau sekitar bulan Juni ke bawah atau mungkin September, di mana biasanya di Q3 sendiri Snapdragon juga ngeluarin namanya Snapdragon 865 Plus, tapi bisa bilang ROG Phone 3 udah menjadi salah satu smartphone yang terkonfirmasi untuk pakai Snapdragon 865 biasa, tapi mungkin aja ya gue berharap aja dengan delay ini mungkin ada perubahan hardware, setidaknya dia punya performa yang sedikit lebih cepat dibandingkan Snapdragon 865. Sedangkan untuk Lenovo Legion sendiri kembali memberikan teaser yang memperlihatkan sebuah tagline yang cukup menyindir, yaitu No Red, It's Magic, yang harusnya Red ini lebih ke Nubia Red Magic karena ini teaser dikeluarkan sehari setelah peluncuran Red Magic 5G, dan emang dia memperlihatkan kalau cooling system dari Lenovo Legion ini kemungkinan besar menurut mereka akan jauh lebih dingin, jauh lebih bagus dibandingkan si Nubia Red Magic 5G. Jadi mungkin itu aja berita untuk minggu ini, ada 8. Silahkan tulis komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik, dan tulis komentar juga menurut kalian harapan kalian untuk ROG Phone 3 itu seperti apa melihat gimmick-gimmick dari gaming smartphone yang udah mulai keluar di awal tahun 2020 ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.